Ya, slide-nya sudah muncul ya. Sudah muncul slide-nya sudah. Sudah. Oh, ya. Jadi untuk materi hari ini mudah, cukup mudah, nggak gitu berat. Ya, emang QBD ini seharusnya semuanya mudah kok. Kita harus punya mindset semuanya mudah, biar mudah beneran. Nah, di week 89 kita akan belajar response surface methodology. Nah, apa itu response surface methodology? Kita lihat nanti. Nah, ini referensi yang digunakan ada dua, mungkin barangkali kalian mau belajar lebih dalam tentang DOE, kalian bisa mengacu pada ini, karena slide-slide kita mengacu pada dua buku ini. Nah, ini adalah definisi dari quality engineering. Quality engineering itu adalah sebuah metode analisa yang dibuat dalam bentuk sistem. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Jadi produk yang kita buat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan customer. Itu adalah fungsi dari quality engineering. Nah, ini kayaknya kita sudah review di week 1 dulu ya kemarin. Ini cuma review ulang, kalian bisa baca sendiri. Kemudian untuk tools-nya sendiri, quality engineering, itu ada 5. Yang pertama quality management. Quality management itu kayak apa? Kayak ISO gitu-gitu. ISO 9001, 14001, 27001, kayak yang kalian pelajari di QMS. Nggak tahu ya, zaman kalian sudah QMS atau masih menkual. Kalau zaman saya manajemen kualitas. Tapi kalau terkait ISO itu lebih ke arah sistem standarisasi. Kalau di zaman saya sistem standarisasi itu mata kuliahnya. Jadi belajar ISO itu adalah quality management. Kemudian yang kedua itu ada statistical process control. Ini kayak yang kalian pelajari di QCR, yang namanya sekarang QCR. Dulu kalau zaman saya PKS, namanya pengendalian kualitas statistik. Ini kayak kalian mendesain sebuah peta kendali, terus CP/CPK itu ada di SPC ini. Kemudian yang ketiga ada failure mode and effect analysis. Harusnya kalian sudah ambilin. Nah, ini kalian harusnya sudah nggak asing kalau kalian sudah ambilin. Sama yang namanya FMEA, failure mode and effect analysis, untuk mengukur resiko dari suatu kejadian. Kemudian ada quality function deployment, ini untuk pembentukan produk baru. Kemudian yang terakhir adalah design of experiment. Nah, fokus kita ada di sini, di yang kelima, QE tools yang kelima, design of experiments. Ya, untuk design of experiment sendiri kita kan sudah pelajari sejak week 1 kemarin. Harusnya kita akan melanjutkan dari pembelajaran week 1. Di UAS ini kita akan mengembangkan apa yang sudah kita pelajari di UTS. Nah, di sini di UAS ini kita akan belajar tiga sub pembelajaran. Yang pertama adalah RSM, yang kedua Taguchi Robust Design, dan yang ketiga Shining. Kalau RSM sama Taguchi ini masih mirip-mirip sama DOE yang kita pelajari di UTS. Yang sedikit berbeda adalah Shining. Nah, yang di gambar kiri ini adalah gambaran dari RSM. Dan yang di kanan adalah gambaran dari Taguchi. Nah, metode-metode ini yang kita pelajari di UAS ini cukup menarik semuanya. Karena apa? Karena pas UTS kemarin, kita itu bikin DOE cuma sampai pada kita menyimpulkan apakah itu ada efek atau enggak dari suatu faktor terhadap respon. Tapi di UAS ini, contohnya pada RSM, kita bisa tahu sebenarnya kita harus set level faktor seberapa sih supaya kita mendapatkan respon yang maksimum. Kayak gitu. Ini yang kita pelajari di RSM. Nah, kalau yang di Taguchi ini juga nggak kalah menarik. Kenapa? Karena ketika kita belajar di UTS kemarin, kita mendesain suatu eksperimen, maka kita butuh banyak sekali data. Contohnya kita punya dua faktor. Setiap faktor levelnya ada 7.
maka kita harus conduct 49 eksperimen. Ya kan? Kita harus conduct 49 eksperimen. Tapi dengan Taguchi Robust Design, kita nggak perlu melakukan eksperimen sebanyak itu. Nah, nanti kalian akan belajar Robust Design bersama. Ini cukup menarik. Nah, ini adalah agenda kita selama UAS. Yang pertama di week 89 kita akan berdiskusi terkait RSM. Kemudian di week 10 sampai 11 kalian akan ketemu yang namanya Shining bersama Bu Evi harusnya. Shining sama Bu Evi kalau nggak Bu Yeni. Kemudian di week 12-13 kalian ketemu Taguchi, week 14 ada presentasi. Presentasi apa? Ini adalah presentasi terkait RSM. Nanti kalian akan ada penugasan kelompok terkait design of experiment untuk pembuatan kopi biasanya. Kayak gitu. Dan nanti akan dipresentasikan di week ke-14. Untuk penugasannya sendiri akan diberikan pada week 9. Nah, ini. Kita mengingat lagi apa itu design of experiment. Ya, nggak asing ya sedahan sama yang ini, sama term-term ini, istilah-istilah ini. Ada faktor, ada level faktor, kemudian ada respon. Ya, faktor itu adalah sesuatu yang sejalan dengan eksperimen kita. Ya, contohnya di sini ada oven, ada gula, ada tepung, kemudian telur. Kemudian level faktor. Level faktor itu apa? Level faktor adalah ada berapa macam sih treatment dalam suatu faktor tersebut. Contohnya kayak oven. Oven ini settingannya ada temperatur. Temperaturnya mau 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat atau berapa. Kayak gitu. Kemudian kayak sugar berapa cup. Kemudian apa namanya tepung berapa cup, telur berapa butir kayak gitu. Ini yang kita setting, level itu yang kita setting. Dalam satu faktor kita mau pakai berapa level. Nah, kemudian hasil dari penerapan faktor dan levelnya ini, kita akan dapat yang namanya respon. Respon ini kayak yang kita ukur dulu, kayak di contohnya puding. Misalkan skor rasa puding, kayak gitu-gitu. Nah, respon ini biasanya yang nanti kita pakai buat ngukur, benar nggak faktor-faktor ini berpengaruh pada sebuah respon. Ya, ini hanya review pada saat UTS kemarin. Kemudian design of experiment. Kenapa kita butuh design of experiment? Karena gini, ketika kita punya tujuan, kita punya suatu tujuan dari sebuah eksperimen, kalau kita nggak punya desainnya seperti apa, maka akan menimbulkan biaya. Kok bisa menimbulkan biaya? Iya, karena kita nggak tahu arah eksperimen kita kemana. Kita mau ngeset eksperimen kita seperti apa. Akhirnya kita gunakan apa? Trial and error. Iya kalau langsung nemu hasilnya. Kalau enggak, maka kita akan banyak melakukan eksperimen. Tapi dengan DOE, kita bisa secara pasti, oh ini loh, kita butuh eksperimen sejumlah ini. Dengan eksperimen sejumlah ini, kita pasti mendapatkan hasil. Kita sudah bisa menarik kesimpulan dari kepastian tersebut, kepastian jumlah eksperimen yang harus kita lakukan. Itulah kenapa kita perlu DOE. Kemudian desain. Kita sudah tahu kita tujuannya mau eksperimen apa. Kemudian kita rencanakan eksperimen kita ini sudah ada berapa faktor, berapa blok. Nah, dengan jumlah faktor sekian, blok sekian, maka kita butuh desain eksperimen apa. Ya, ini kayak yang kalian pelajari di UTS kemarin. Ada completely randomized design, di mana cuma ada satu faktor, kemudian completely randomized block design, di mana ada satu faktor dan satu blok, kemudian factorial design, di mana ada lebih dari satu faktor, dan lain sebagainya. Ada Latin square, Greco-Latin, dan lain sebagainya. Kemudian kita ngolahnya pakai apa? Pakai ANOVA. Untuk mengetahui benar nggak ada pengaruh dari faktor terhadap respon. Ya, untuk terminologinya harusnya kalian juga sudah nggak asing.
Di sini yang pertama ada desain. Desain sendiri itu adalah yang tadi disebut ada Greco-Latin, ada Latin Square, factorial design, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktornya itu adalah perlakuan yang sejalan dengan eksperimen kita. Kemudian levelnya itu adalah level dari faktornya. Kemudian respons itu adalah yang kita ukur, Kemudian ada treatment, kemudian replikasi itu kayak dalam satu pengujian, satu jenis eksperimen kita mau melakukan berapa pengambilan data kayak gitu. Itu adalah replikasi. Kemudian interaksi itu kayak yang kemarin kita pelajari juga di UTS. Misalkan interaksi antara faktor A dan faktor B itu berapa? Ada pengaruh apa enggak? Kemudian ini adalah tahapan dari membentuk DOE. Yang pertama, kita definisikan dulu masalah yang mau diselesaikan apa. Kemudian tujuannya apa. Kemudian kita brainstorm dengan kelompok kita. Oke, ada masalah ini, kita punya tujuan ini, maka kita perlu desain eksperimen seperti apa. Kita sudah tahu desain eksperimennya, kita lakukan eksperimen dan mengambil data, kemudian kita analisis datanya. Setelah kita analisis, kita interpretasikan. Ini kayak tahapan yang kita kemarin ya. Jadi design of eksperimen itu mencakup kayak hipotesis kita itu seperti apa, kemudian di nomor 5 ini kita conduct eksperimen dan collect data, kemudian di nomor 6 ini kita gunakan ANOVA untuk menganalisa data, kemudian di nomor 6 kita sudah tahu tolak atau terima H0, di nomor 7 kita interpretasikan artinya apa. Kemudian kita verifikasi hasil yang kita prediksikan. Nah, di sini ada peran dari RSM, Verify Predicted Result. Karena kalau misalkan kita dulu waktu UTS, kita cuma perlu sampai interpret result, conclusion. Jadi setelah tolak H0, terima H0, apa artinya? Kita cuma sampai nomor 7 dulu. Sekarang kita mau masuk ke nomor 8. Oke, sampai sini. Kecepatan nggak ngajarnya? Apakah terlalu cepat? Ya, kalau misalkan terlalu cepat, bilang ya. Nah, ini kita masuk ke intinya hari ini. Kita akan ambil contoh golfer. Jadi ini kayak semacam mainan golf gitu. Jadi kita tarik tuasnya, nanti bola akan gelundung sejauh mana. Nah, tujuan dari eksperimen ini adalah kita ingin tahu perbedaan antar setting sudut ini, sudut untuk yang mukul bola itu terhadap jauhnya bola berhenti. Itu adalah tujuan eksperimennya. Kita setting ini. Kita pengen nyeting ininya. Kita mau berapa sih sudutnya biar dia bisa dapat bola yang paling jauh. Nah, di sini faktornya adalah angle-nya. Kita mau angle berapa derajat, kemudian ya itu sih. Kita mau set dia di angle berapa derajat. Itu adalah faktornya. Kemudian levelnya itu ada 3. Kita pasang 3 setting angle sudut. Kemudian responsnya jelas adalah jauhnya bola berhenti. Seberapa jauh bola berhenti itu adalah respons. Nah, ini adalah hasilnya.
hasil dari apa namanya? Hasil dari pengujiannya dia, pengambilan datanya. Nah, di sini hanya ada satu faktor, makanya dia masuk completely randomized design. Kemudian di sini dibuat hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah tidak ada perbedaan berhentinya bola antar angle, antar sudut. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan. Di sini dilakukan 4 kali replikasi. 4 kali replikasi. Nah, untuk di mata kuliah, untuk di week 89 ini terkait RSM, kalian langkah-langkah menjawabnya adalah ini. Kalian uji dulu, kalian tentukan H0, H1-nya dulu. Kemudian kalian uji dengan ANOVA. Uji ANOVA. Untuk menentukan benar nggak signifikan atau enggak. Ya, tapi kalau ini harusnya kalian sudah jago semua karena ini kayak UTS kemarin. Nah, untuk datanya seperti ini sudah saya ketik, tinggal copy ke Minitab. Nah, nggak muncul ya. Screen share. Tinggal kita copy ke Minitab. Ya, ingat untuk pengujian ANOVA apapun model apapun desain eksperimennya kita gunakan general linear model. Responsnya distance, modelnya angle. Angle. Nah, oke. Ya, ini kita dapatkan hasil p-value-nya adalah 0. Artinya apa? Artinya apa kalau p-value-nya 0? Terima Hano, tolak Hano. Tolak H0, Pak. Iya, tolak Hano. Oke, betul. Ya, nih Minitab result. Hano rejected at alpha 5%. Nah, sudah sesuai hasilnya. Nah, terus ini apa? Gambar yang di samping ini apa? Nah, ini setelah kalian dapat hasil Minitab-nya, oh ya, angle signifikan. Angle apa namanya? Ada perbedaan signifikan antara distance dari bola berhenti karena angle. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua kita cari ini. Pakai main effect analysis di Minitab juga. Ini tinggal kita klik ANOVA, terus di sini di main effect plot. Kita klik. Kemudian responsnya distance, kemudian faktornya kita isikan angle. Nah, ini sudah muncul main effect plot. Nah, dari main effect plots ini, inilah cikal bakal dari RSM. Tujuan dari RSM, kita pengen tahu sebenarnya kita harus set di level faktor berapa sih supaya kita dapat respons yang maksimum. Itu adalah goals dari RSM. Itu adalah goals dari RSM. Berbeda ketika kita belajar UTS kemarin, kita nggak mikir kira-kira apa kita harus set faktor di nilai berapa supaya kita dapat
nilai maksimum, kita cuma mikir sampai terima atau tolak H0, sudah cukup. Tapi di UAS ini kita pengen tahu sebenarnya level faktor mana yang memberikan nilai maksimum terhadap respons. Tuh. Nah, dari sini kita dapat ini untuk yang punyanya angle 20 derajat, ini untuk 40 derajat, dan ini 60 derajat. Kemudian ini adalah plot-plot untuk distance-nya dia. Nah, di sini kalau kita bandingkan antar angle 20, 40, 60, kalau di sini yang paling bagus ya 40 derajat. Kayak gitu. Cuma pertanyaannya adalah apakah ini adalah settingan terbaik untuk mendapatkan jarak yang terjauh? Apakah angle 40 derajat ini yang paling bagus untuk kita bisa dapat jarak yang paling jauh untuk bola berhenti? Kalau menurut kalian gimana? Coba tanya. Paula, coba tanya Paula. Halo, Paula. Ya, halo Pak. Ya, menurutnya Paula kalau lihat gambar ini, apakah angka 40 itu adalah settingan terbaik untuk kita dapat jarak terjauh bola berhenti? Belum tentu sih Pak, kayaknya. Ya, kenapa belum tentu Paula? Kan bisa aja di settingan 60 itu bagus juga. Oh, tapi kan di sini kita sudah dikasih tahu kalau 20 itu jaraknya sekian, 40 sekian, 60 sekian. Belum tahu Pak. Belum tahu. Oke, ya, paham. Oke, makasih Paula. Mungkin maksudnya Paula bisa saja settingan terbaik itu bukan di angka 20, 40 atau 60, bisa saja 45 atau 43. Di sini kan yang kita capture cuma 20, 40 dan 60. Ya, benar. Benar. Ini belum tentu, 40 itu belum tentu settingan terbaik. Jadi gambar ini cuma ngasih clue kita bahwa bahwa jarak terjauh itu kita bisa dapatkan di antara angka 40 sampai 60. Karena puncaknya di sini kemudian baru turun. Terus gimana? Nah, ini adalah jawabannya. Jawabannya benar. 40 itu bukan settingan terbaik. 40 itu hanya lebih baik dibandingkan settingan 20 derajat dan 60 derajat. Nah, di sini, di RSM ini, setelah kita bikin main effect, kita pengen melakukan optimisasi. Kita pengen cari settingan terbaiknya itu dia di berapa derajat. Nah, di sini kita cari modelnya dia. Kalau datanya diplotkan seperti ini, sebenarnya dia itu ngikuti model matematika apa? Nah, langkah ketiga adalah kita cari model matematikanya dia. Ini mending diminimize dulu. Langkah ketiga kita cari model matematika. Caranya gimana? Caranya adalah start, regression, kemudian kita klik ini, fit line plot. Kita masukkan nilai y-nya, y-nya adalah distance, x-nya adalah angle. Nah, di sini kalian pilih dulu. Kita mau coba tipe regresi yang mana dulu? Kita mau coba yang linear dulu. Gimana kalau misalkan kita rumuskan dia dengan model regresi linear? Nah, ini. Kalau kita rumuskan dengan model regresi linear, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini seharusnya kalian sudah belajar juga nih di di start 2 kemarin harusnya. Start 2 kemarin.
Kita lihat di sini, kalau misalkan kita gambarkan dengan garis lurus, tidak semua data tertangkap. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi dengan menggunakan model lainnya. Oke, dengan linear hasilnya seperti ini. Kita coba dengan kuadratik. Oh, ternyata dengan kuadratik kita dapat hasil seperti ini. Kalau menurut kalian, mana yang lebih bagus? Nah, ini. Menurut kalian lebih bagus kiri atau kanan untuk modelnya? Linear atau kuadratik yang lebih bagus untuk menggambarkan data? Kuadratik, Pak. Ya, kenapa kuadratik? Karena biar bisa kayak, menurut saya lebih bagus, terus juga biar bisa lebih dipandang, bisa ngerti, bisa nggak bingung. Oke. Ya, makasih Salsa. Iya, Pak. Jadi, kenapa kita pilih kuadratik? Benar jawabannya Salsa pilih kuadratik. Kenapa kita pilih kuadratik? Karena kita lihatnya dari garis biru ini. Dari garis biru ini. Garis biru ini melewati titik-titik itu atau enggak? Titik-titik itu kecoret enggak sama garis biru ini. Nah, kalau kita lihat di model linear, garisnya lempeng aja, enggak menyentuh data sama sekali. Titik-titik ini adalah datanya. Nah, sedangkan yang model kuadratik, semua titik tersentuh. Nah, inilah kenapa kita bilang model kuadratik itu lebih baik. Karena dia bisa mencakup semua data yang ada. Tapi apakah melulu model kuadratik yang bagus? Enggak, tergantung pola datanya juga. Kita lihat pola datanya. Cuma cara kita menentukan apakah yang lebih bagus yang linear atau yang kuadratik, kita lihat dari ininya. Dari ininya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, mau tanya. Ya. Ini apakah semuanya itu harus pakai yang apa nih ya, yang kuadrat atau bisa jadi suatu saat itu pakai yang linear? Bisa Lebih jadi. bagusnya. Ya. Oke, makasih Paula. Pertanyaannya bagus. Bisa jadi suatu saat kita pakai linear, nggak selalu kuadrat. Pola data itu nggak selalu kuadratik. Bisa saja pola data itu linear. Nah, cuma memang untuk di Minitab ini kita ujinya cuma pakai dua ini, antara linear atau kuadrat. Mana yang lebih bagus? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, selain lihat dari ininya, dari garis birunya, kalian juga bisa lihat tingkat kecocokannya itu dari R-nya, nilai R. R square. Semakin besar nilai R square-nya dia, maka ini akan semakin fit. Model ini akan semakin fit menangkap data. Kalian bisa lihat di sini cuma R square-nya cuma 29%, sedangkan di sini 99,5%. Artinya hampir seluruh data bisa ditangkap oleh model regresi ini. Jadi nanti itu caranya kalian misalkan UAS, kalian menentukan model mana yang lebih fit, kalian lihat dari R square-nya aja mana yang lebih besar. Yang lebih besar yang dipilih. Nah, nanti kalian tuliskan ininya, rumusnya. Itu adalah langkah ketiga. Nanti coba tak review lagi untuk langkah.
Nah, ini adalah hasil yang didapat sesuai kayak yang di Minitab. Untuk yang linear modelnya seperti ini. 43,03 ditambah 0,3012x. X ini adalah angle-nya diganti X. Y ini adalah distance. Ingat, Y itu adalah responsnya. Di sini adalah distance, sedangkan X itu adalah faktornya. Level faktor. Kemudian ini adalah model regresi kedua. Model regresi kedua yaitu 11,23. Ya, enggak kelihatan. Nah, susah digeser. Kok susah? Nah, oke. Nah, ini adalah model kedua yang kuadratik, yaitu ini min 11,23 ditambah 3,556 X, angle adalah X, faktor, kemudian dikurangi angle kuadrat. Ini adalah model yang kedua. Nah, untuk langkah yang keempat, setelah kita tahu model yang cocok, langkah yang keempat adalah kita cari tahu respons maksimumnya itu seberapa. Respons maksimum seberapa dan nilai level faktor yang memberikan respons maksimum itu seberapa. Apakah benar 40 itu adalah yang memberikan respons maksimum atau berapa. Nah, ini untuk kita tahu untuk kita bisa tahu nilai level yang memberikan respons maksimum, kita itu bisa pakai dua cara. Nah, ini untuk cara yang pertama, ada yang tahu? Ada yang bisa nebak kira-kira apa? Ada dua cara untuk kita bisa dapat maksi. Ada yang tahu cara pertama apa kira-kira? Cara kedua jelas, kita pakai Minitab. Cara manualnya, kalian kira-kira pakai apa? Ketika kita sudah tahu model regresinya, kita bisa cari nilai max itu pakai apa. Oke, ada jawaban. Oke, Mulia pakai turunan. Oke. Ada lagi pendapat? Ada lagi pendapat? Silahkan. Yang mau berpendapat. Nggak ada? Semua setuju sama Mulia? Ya. Oke. Ya udah, kalau gitu saya juga setuju sama Mulia. Oke, makasih Mulia, jawabannya benar. Kita pakai turunan. Nah, pertanyaannya adalah turunan sama dengan apa? Supaya kita dapat nilai max. Ya, kita pakai turunan sama dengan 0 supaya kita bisa dapat nilai max. Oke, ini adalah langkah keempat, langkah terakhir. Kita tentukan nilai maksinya dapat dari mana. Lanjut.
Selanjutnya kita pengen cari tahu pakai Minitab dulu. Kita nyoba pakai Minitab dulu. Nah, ini coba kalian perhatikan baik-baik ya. Soalnya langkahnya ada 3 langkah buat dapat nilai maksimum ini, buat dapat ini. Nah, silahkan kalian perhatikan. Nih, langkah pertama kita klik start. DOE, kemudian response surface, kemudian kita klik ini, define custom response surface design. Yang ini ya, yang custom. Kita klik. Kemudian kita masukkan faktornya apa? Faktornya adalah angle. Terus untuk low height-nya, kalian biarkan aja sesuai default-nya dia. Kemudian desain juga dibiarkan aja, kita klik OK. Oke. Ini harus diklik OK. Klik OK. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini di sheet kalian. Nah, kalau udah, selanjutnya kita klik yang kedua ini. Kita klik start. ANOVA, DOE. Kita klik response surface lagi. Kemudian kita klik ini. Analyze response surface design. Sebenarnya goals-nya kita itu pengen ini loh. Pengen buka ini. Response optimizer. Makanya itu kita harus ini dulu, lewati beberapa tahap ini dulu, terus ini baru kita bisa buka ini. Oke, kita ikuti aja. Analyze response surface design. Kita masukkan responsnya, distance. Terus untuk terms-nya, nah, untuk terms, ini kalian sesuaikan. Tadi itu hasilnya apa? Yang paling cocok modelnya. Kan kita uji 2 nih, tadi ada linear, ada full quadratic. Linear sama full quadratic. Tadi kita pilih yang full quadratic yang kita pakai. Maka dari itu kita klik yang full quadratic. Kemudian kalau udah kita klik OK. Terus kita klik OK. Nah, nanti akan muncul ini, cuma kita nggak perlu pusingkan ini. Selanjutnya ini, goals kita adalah kita menemukan yang namanya, nah ini akhirnya kebuka. Goals kita adalah membuka ini. Nah, yang kita pengen dapatkan adalah angka dari sini. Response optimizer. Kita masukkan responsnya apa yang pengen kita maksimalkan, ya distance. Kemudian kita klik setup. Nah, setup ini buat membantu kita menentukan kita itu pengennya goals-nya kita itu apa, maximize atau minimize. Kalau ini kira-kira goals kita apa? Maximize atau minimize? Apa? Itu mendapatkan jarak bola berhenti terjauh. Berarti maximize ya, maximize. Nah, kalau contohnya yang minimize apa? Contohnya yang minimize. Contohnya adalah jumlah cacat misalkan. Jumlah cacat produk dalam satu batch. Kita pengennya minimize. Kayak gitu harusnya kita punya naluri sudah. Itu maximize atau minimize.
Nah, kemudian lower sama target ini kita isikan apa? Ini kalau kita klik maximize, upper ini nggak perlu diisi. Sama dia di apa di blok, nggak perlu diisi. Kita cuma perlu ngisi lower sama target. Nah, untuk lowernya kita nggak usah pusingin, kita isi aja 0. Terus untuk targetnya kita set setinggi-tingginya. 100 misalkan. Target kita set 100. Terus selanjutnya kita klik OK. Terus kita klik OK. Nah, udah kita dapat hasilnya. Ternyata dia itu ini kita lihat di yang warna merah ya. Kita lihat di yang warna merah. Ternyata kita itu akan dapatkan nilai tertinggi, nilai optimalnya dia itu di angka 43 derajat. Di angle 43 derajat. Ya, ini ada sedikit perbedaan ya sama yang di slide hasilnya. Beda di koma. Soalnya beda versi Minitab. Yang di slide ini pakai Minitab 18. Tapi nggak masalah, cuma beda koma. Sama-sama 43 derajat. Kita pakai Minitab. Udah. Itu adalah yang terakhir. Kita sudah tahu, oh, base settingnya dia di 43 derajat. Itu adalah tujuan dari RSM. Kita pengen tahu nilainya yang terbaik itu berapa. Nah, ini ada juga cara yang kedua kayak yang disebut sama Mulia tadi. Cara yang kedua kita pakai turunan. Turunan sama dengan 0. Nah, turunan dari mana? Dari model matematika yang kita pilih tadi. Kan ada linear, ada linear. Dan ada yang apa namanya? Kuadratik. Yang kita pilih kan yang kuadratik. Ya berarti ini yang nanti kita turunkan untuk kita dapat nilai maksimum. Nah, yang kuadratik kan ini. Kita cari turunannya. Turunan dari konstanta adalah 0. Nggak perlu ditulis. Terus turunan dari 3,556X adalah 3,556. Kemudian turunan dari 0,04069 adalah ini. 0,0469 kali 2 kali X. Itu dapatlah ini. Kita sama dengan kan 0. Nah, ketika kita sama dengan kan 0, maka ini akan lari ke sini. Kemudian X sama dengan min 3,556 per min 0,08138. Dapatlah kita angka ini. Ya, silahkan coba dihitung sendiri. Jadi ada dua cara, kalian bisa pakai Minitab atau kalian bisa pakai turunan. Gimana? Kelihatannya gampangan pakai Minitab atau turunan? Enak mana? Pakai Minitab atau turunan? Ya, kalau saya sarankan pakai Minitab aja ya. Hasilnya lebih pasti. Oke, mari kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, sebelum masuk contoh selanjutnya, kita review dulu. Berarti langkah pertama adalah kita
kita bentuk hipotesisnya, tesis. Kemudian kita uji ANOVA. Kita simpulkan kesimpulan. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita gambarkan main effect plot-nya. Kita gambarkan main effect plot-nya. Oke, tujuan dari kita gambarkan main effect plots adalah kita pengen tahu di antara level faktor yang ditetapkan kita bisa tahu nilai, bisa dibaca nggak ya tulisannya? Max respon atau tidak. Jadi tujuan dari main effect plot itu adalah supaya kita tahu dari level faktor yang kita tentukan, kita bisa nangkep adanya respons yang maksimum atau tidak. Itu adalah tujuan dari main effect plot. Kemudian yang ketiga itu adalah kita tentukan modelnya. Tentukan model regresi. Model regresi bisa linier, bisa kuadratik. Ini kita bisa lihat dari nilai apa? Nilai R square terbesar. Yang keempat, kita cari ininya, respons maksimum. Level faktor yang menghasilkan respons max. Ini ada dua cara. Pakai cara turunan dan pakai cara minimal. Nah, gampang ya, cuma 4 itu aja dan kalian sudah tahu maksud dari setiap stepnya. Kalau misalkan sampai sini aja sudah hasilnya nggak signifikan, hasilnya terima H0, kalau hasilnya sudah terima H0, ya nggak usah kita lanjutkan pada 2, 3, 4, ya nggak ada nilai maksimumnya, orang faktornya nggak ngefek apa-apa. Kayak gitu. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan atau enggak? Sebelum kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Apakah masih jelas ataukah masih bingung?
Alif, gimana? Sudah jelas? Sampai Jelas, Pak. jelas, oke. Kevin, gimana Vin? Jelas nggak? Atau bingung? Masih bingung? Halo? Nggak keluar suaranya. Jelas kok. Oke, jelas. Kalau gitu lanjut dulu. Kita lanjut. Ya, ini boleh di boleh di SS atau boleh lihat nanti di video ulang juga nggak apa-apa. Sudah direkam kan ya? Sudah. Sudah. Lanjut. Nah, ini kita masih main-main dengan golfer dengan menggunakan CRD. Tujuannya masih sama, kita pengen cari tahu eh, angle 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 seberapa sih yang bisa kasih maksimum respons, yang bisa ngasih jarak bola berhenti terjauh, masih sama tujuan kita. Faktornya juga masih sama, angle, kemudian levelnya juga 3 level angle, kemudian responsnya juga jarak berhentinya bola. Nah, sekarang kita pakai angle-nya itu 10 derajat, 15 derajat, dan 20 derajat. Kalau sebelumnya kan kita pakai angle-nya 20, 40, 60. Sekarang kita ganti 10, 15, dan 20. Sama, hipotesisnya juga sama. Tidak ada perbedaan berhentinya bola, jarak berhentinya bola terhadap angle. Kemudian yang kedua adalah terdapat perbedaan. Nah, di sini sama, kita lakukan 4 replikasi untuk setiap angle. Datanya sebagai berikut. Ya, ini saya belum ketik. Kita ketik dulu. Angle 10, 10, 10 yang 4 detik. Terus 15 4 kali. 4 kali. Nah, sama 24 kali. Nah, terus ini adalah distance 2. Kita masukkan 34,1, 33,2, 33,6, 33,7, 39,3, 38,2, 43,1, 43,4, 42,8, sama 43,9. Nah, oke. Ingat langkah pertama kita lakukan pengujian ANOVA dulu untuk menentukan benar nggak ini angle-nya sudah memberikan perbedaan signifikan terhadap jarak berhentinya bola. Start, ANOVA, General Linear Model. Distance 2, angle 2. Oke. Nah, di sini sama. Hasilnya sama, bad value sama dengan 0. 0. 10, 15, 20. 9, 11. Kenapa ada perbedaan ya? Atau saya salah input. 34,1, 33,2, 33,6, 33,7, 39,3, 38,2, 39,6. Oke.
nggak ada kesalahan input, nggak apa-apa. Ya, keputusannya sama, reject H0, artinya kita bisa lanjut pada langkah kedua. Langkah kedua apa? Langkah kedua, kita bikin main effect plot-nya. Pakai ANOVA, main effect plots. Kita masukkan distance 2. Kita masukkan faktornya angle 2. Nah, ini, kita dapat hasil ini. Nah, ingat, tujuan dari main effect plot adalah untuk melihat apakah benar level dari faktor kita itu sudah bisa menangkap respons maksimum. Kalau dengan hasil demikian, menurut kalian dari main effect plot seperti ini, apakah level faktor yang kita tentukan itu sudah bisa menangkap respons yang maksimum atau jarak berhentinya bola yang maksimum? Gimana menurut pendapat kalian? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Namanya juga latihan. Ada yang berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Ya, belum sih, Pak. Ya, Paula? Belum, Pak. Belum. Kenapa, Paula? Karena kayak yang pertama tadi kan belum tahu 20 itu 20 berapa kisaran angkanya yang tepat. Oke. Ya, makasih Paula jawabannya. Jawabannya belum. Benar. Dari main effect plot ini, dia itu belum menangkap respons yang maksimum. Dari level faktor yang kita tentukan, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat. Kita akan bandingkan dengan yang pertama. Yang bagian pertama kita dapatkan main effect plot seperti ini. Nah, main effect plot atau eksperimen yang kita harapkan adalah mendapatkan main effect plot yang seperti ini, yang seperti di gambar pertama. Kenapa? Karena di gambar pertama ini, level faktor yang kita tentukan itu sudah menangkap hasil maksimum, nilai maksimum. Kok bisa dibilang begitu? Karena kita bisa lihat, pas dia masuk ke angka 40, dia itu mencapai titik tertinggi. Nah, setelah masuk ke angka 60, baru dia turun. Kayak gitu. Jadi main effect plot yang kita harapkan itu harus membentuk seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tahu maksimumnya dia di berapa. Kalau di sini kan kita bisa tahu, oh maksimumnya dia harusnya kalau nggak antara 40 ya sampai 60 lah. Itu adalah tujuan dari main effect plot. Tapi kalau kita lihat di gambar yang kedua kita nggak tahu maksimumnya dia di mana. Di sini nggak ada penurunan, nggak ada tanda-tanda penurunan. Gitu. Jadi kita harapkan main effect plot kita itu membentuk seperti ini, membentuk seperti yang nomor 1. Jadi yang tengah-tengah itu puncaknya, kemudian yang bagian ketiga itu adalah turun. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalkan eksperimen kita hasilnya seperti ini, bagaimana? Bagaimana kalau hasilnya seperti ini? Ya nggak usah dipikir pusing. Oke, memang di settingan 20 itu yang terbaik dibandingkan settingan 10 derajat sama 15 derajat. Nah, terus langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita nggak bisa berhenti sampai sini. Kita butuh angka maksimum. Kita butuh derajat maksimumnya dia berapa. Nah, caranya adalah
kita geser. Kita lakukan eksperimen lagi. Kita geser eksperimen kita. Dari yang awalnya kita lakukan eksperimen di antara level faktor 10, 15, 20, kita kita geser menjadi 20, 40, dan 60. Kita geser eksperimen kita. Oh iya, dengan settingan 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat, saya belum menemukan titik maksimum. Kita belum menemukan titik turunannya dia itu di mana. Kayak gitu. Nah, karena tujuan kita adalah menemukan yang maksimum, ya akhirnya kita geser. Kita lakukan eksperimen lagi. Oh, di 20 derajat dia itu masih yang tertinggi. Ya udah, kalau gitu kita pakai lagi 20 derajat untuk eksperimen selanjutnya. Cuma kita naikkan angkanya, yang tadinya 15 derajat sama 10 derajat, kita naikkan 20 derajat jadi angka yang paling rendah, angle yang paling rendah. Karena kalau kita lihat trennya ini adalah naik terus. Artinya semakin besar angle-nya, maka akan semakin jauh bolanya berhenti. Ya udah, kita naikkan jadi 20, 40 sama 60. Supaya kita mendapatkan ini. Titik maksimum. Nah, ini proses kita mengubah dari yang sebelumnya 10, 15, 20 jadi 20, 40, 60 itu disebut steepest ascent. Nah, untuk yang data 20, 40, 60 kan tadi kita sudah coba di contoh yang pertama. Nah, ini kayak yang tak bilang tadi, apakah model regresi itu selalu pakai kuadratik? Enggak, bisa saja kita pakai yang model ini, model linear. Ya, contohnya ini. Nah, ini kita coba pakai linear. Ini pakai distance-nya 2, angle-nya juga yang kedua. Oke. Nah, ini kita dapat R-square-nya 98,4. Sedangkan yang satunya pakai kuadratik. Oh, ternyata tetap bagusan kuadratik. Yang kuadratik 98,9. Ya, kalau misalkan dari main effect kita nggak menemukan titik maksimum, maka kita harus menggeser. Cuma kalau di soal ujian harusnya sudah mencakup titik maksimum sih main effect-nya. Baru kita bisa masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga menentukan ini. Langkah keempat, kita cari maksimumnya di angka berapa, level faktor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Gampang ya respon surface. Atau masih bingung? Gimana, Salsa bingung nggak? Halo? Salsa?
Singgih gimana singgih? Singgih. Sidik. Sidik gimana? Bingung nggak? Apa? Ada yang kurang jelas? Masih belum ada, Pak. Oke, ya, makasih. Dian, gimana Dian? Bingung nggak Dian? Dian Nurhani. Masih belum, Pak. Masih belum. Oke. Paula masih kebingungan nggak? Masih mencoba memahami, Pak. Oke, bingung di mana Paula? Di Di step yang keberapa? Kan ada 4 step. ketiga, Pak. Step ketiga. Ah, Ya. Step 1 kan kita tentukan itu. Terima tolak H0. Kayak yang di UTS kemarin. bukan, Pak. Kan tadi ada 4 step kan, Pak. Ya, betul. Nah, yang step yang ketiga itu rada-rada Oh, yang bagian ini. Apa namanya? Model regresi. iya, Apakah dia linear atau kuadratik? iya. Oke. Ya, gini Paula, nggak usah dipusingin untuk model regresinya. Apakah dia masuk yang linear atau kuadratik? Kita mainnya cuma di sini aja, linear dan kuadratik. Nah, cara ngeceknya adalah kita balik lagi ke data yang pertama. Silakan. Nah, nih, gini cara ngeceknya. Apakah dia masuk? Jadi sebenarnya yang ketiga itu cuma menentukan model regresinya dia itu yang mana. Nah, misalkan kita pakai data yang pertama tadi. Misalkan kita pakai data yang ini. Angle sama distance. Kita tinggal pencet start, terus regression, terus yang ini, Paula. Fitted line plot. Kita masukkan Y-nya berapa, Y-nya yang mana, Y-nya adalah distance, kemudian X-nya adalah angle. Nah, terus ini Paula, kita nyoba semuanya, kita klik yang linear dulu, kemudian nanti kita klik yang kuadratik. Kita lihat dulu pakai yang linear. Oke, udah didiemin dulu aja, hasilnya kayak gini, ini hasilnya yang linear. Kemudian kita coba lagi. Regression, fit line plot. Kita coba untuk yang kuadratik. Kita klik OK. Nah, ini. Sekarang kita sudah punya dua hasil. Untuk yang linear, ini punyanya yang linear. Kemudian ini punya yang kuadratik. Nah, sekarang kita tinggal menentukan kita mau pilih pakai modelnya yang linear atau yang kuadratik. Nah, kita bisa lihatnya dari mana? Dari ini, dari nilai R-square-nya. R-square-nya. R-square-nya yang paling besar, yang lebih besar itu kita pilih. Nah, di sini kan R-square-nya 99,5% untuk yang kuadratik. Sedangkan untuk yang lain, yang linear, itu 29%. Jadi kita akan pilih punyanya yang kuadratik. Karena yang dipilih punyanya kuadratik, baru kita lihat ininya. Ininya, rumusnya dia. Ya udah, kita tinggal tuliskan ini rumusnya. Distance sama dengan min 11,23 plus 3,556 angle dikurangi sama 0,04069 angle kuadrat. Bintang-bintang 2 ini artinya pangkat 2. Nah, sampai sini bingung nggak cara menentukan mau pakai linear atau kuadratik? Sudah paham, Pak. Sudah paham? Iya. Ada lagi?
Kalau untuk menentukan titik maksimumnya, bingung nggak? Respons maksimum ada di level yang mana? Kan ada dua cara, pakai turunan sama minitab. Coba Faridayanti, halo. Halo. Iya Pak. Ya, Faridayanti ada yang dibingungkan nggak? Ada kesulitan nggak? Bisa tolong jelasin lagi Pak yang menentukan nilai maksimum. Oke, yang menentukan nilai maksimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum, nilai max, itu ada dua cara. Kita bisa pakai minitab, sama kita bisa pakai turunan. Turunan kita sama dengan kan. Nah, Faridayanti mau dijelaskan pakai yang mana nih? Minitab atau turunan? Yang minitab Pak. Oke. Yang minitab. Tak tuliskan juga langkah-langkahnya. Nih. Ini hapus dulu. Nah, gini caranya. Langkah pertama, itu kita klik DOE, response surface, kemudian define custom response surface design. Ini ya, tak tulis ya. Langkah pertama, max using minitab. Yang pertama, klik start, klik DOE, kemudian response surface, kemudian design custom. Pilih yang design custom. Oke, kemudian ini adalah langkah pertamanya, start, DOE, response surface, define custom. Oh sorry, define custom surface design. Kemudian kita klik faktornya. Faktornya apa tadi? Angle. Nah, low high nggak usah dipusingin, kita sesuaikan sama defaultnya aja, kita oke. Udah klik oke. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, langkah kedua. Langkah kedua kita klik start lagi, DOE, kemudian response surface, kemudian kita klik yang ini, analyze response. Nih, langkah kedua, start, DOE, response surface. Nih, klik yang analyze as design. Oke, ini adalah langkah kedua. Start, DOE, response surface, analyze, response surface design. Kita klik responsnya apa? Distance. Kemudian ini nggak usah pusingin kayak term. Oh ya, termnya kalian klik sesuai dengan ininya, sesuai dengan yang di langkah ketiga. Langkah ketiga kalian pilih apa? Linear atau kuadratik? Karena tadi kita pilih yang full kuadratik, kita klik yang full kuadratik.
Udah, klik OK, terus klik OK. Udah. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga, ini baru kita klik Start, DOE, Response Surface. Kita klik yang Response Surface. Kita klik yang Response Optimizer. Response Optimizer. Nah, kita klik Start, DOE, Response Surface, Response Optimizer. Terus ini kita klik 2 kali. Klik Setup. Nah, di setup ini kita tentukan goals kita mau apa. Mau minimize atau maximize. Kalau di sini kan kita tujuannya adalah mendapatkan jarak bola terjauh. Jarak berhentinya bola terjauh. Maka dari itu goals kita adalah maximize. Kemudian untuk lowernya nggak usah pusing-pusing, kalian isi 0. Kemudian targetnya kalian set setinggi mungkin. Misalkan 100 atau 1000 misalkan. Kita set setinggi mungkin. Kemudian kita klik OK. Nah, udah kita dapat angka ini. Nah, yang dimaksud dengan maksimum, yang dimaksud dengan angle maksimum, ini kita dapatkan dari sini, yang warna merah. 43,7093 derajat. Itu yang memberikan jarak terjauh. Terus ini, kalau kalian lihat dari pola datanya, kelemahan dari RSM, dia itu cuma bisa untuk level faktor dalam bentuk numerik. Ini yang harus kalian ingat. Dia nggak bisa untuk level faktor dalam bentuk kata-kata. Kalau kalian lihat di sini kan angle-nya 20, 30, 40, 60. Gimana sampai sini? Bingung nggak Faridayanti? Atau sudah jelas? Masih bingung atau sudah jelas? Cara menentukan? Sudah lumayan paham, Pak. Sudah lumayan paham. Oke. Kalau mungkin ya. Mau tanya, Pak, kalau misalnya ada soal, kan ini tadi contohnya kalau yang langkah kedua itu pakai angle, terus langkah yang ketiga pakai distance. Terus kalau misalnya ada soal lain, bagaimana caranya tahu, Pak? Kayak misalnya langkah kedua itu pakai apa, langkah ketiga yang pakai apanya. Oh, itunya. Oke, makasih Faridayanti pertanyaannya. Gini, untuk langkah kedua dan langkah ketiga, kita nggak usah pusingin kita mau pakai distance atau angle. Ini close dulu. Untuk langkah yang kedua kan kita klik ini, DOE, Response Surface, kemudian Analyze. Nah, kita tinggal ngikuti dia minta apa. Di sini kan dia mintanya response. Nah, kita sudah tahu respons kita adalah distance. Ya udah, kita masukkan sesuai responsnya. Kemudian untuk langkah yang pertama, DOE, Response Surface, ini. Nah, kita tinggal lihat dia mintanya apa? Faktor. Nah, faktornya kita apa tadi? Angle. Nah, ya udah kita tinggal masukkan angle kayak gitu. Gimana, Faridayanti? Iya, Pak, sudah paham. Tidak perhatikan yang bagian itunya tadi, Pak. Oh, oke. Ya.
Oke. Yang lain ada lagi? Untuk yoga, apakah ada pertanyaan? Yoga. Atau ada kesulitan? Enggak, Pak. Oke. Oke. Oh ya, Olivia. Olivia gimana, Olivia? Masih bisa mengikuti? Bingung. Bingung? Oke, Olivia bingung di mana? Bingung dari awal soalnya join keluar lagi. Oh, Nanti saya lihat ini aja video tadi join jam recording. berapa, Olivia? Tadi jam 2, terus habis itu keluar lagi soalnya ada panggilan. Terus Oh, baru join lagi. ya, nggak apa-apa. Nanti coba dilihat dulu dari video. Minggu depan barangkali ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke. Ya. Tapi untuk mendefinisikan faktor dan respon sudah mulai paham ya, Olivia? Iya, Ya, kalau saya sudah. lihat tadi di UTS-nya juga sudah mulai paham mana faktor mana respon. Oke, ya, makasih Olive. Ya, makasih. Oke, dari langkah 1 sampai 4 ada yang mau ditanyakan? Dan langkah-langkah untuk menentukan titik maksimum. Ya, di sini ada example 3 dan example 4. Nah, mungkin kalian bisa coba kerjakan untuk example 3 dan 4. Kalian bisa coba mengerjakan fraction 4 bit rate. Ya, coba kita bahas dulu soalnya. Ini tujuannya adalah untuk menemukan optimal bit rate untuk meminimalkan standar deviasi dari dimensi kritis. Berarti di sini adalah faktornya adalah bit rate. Kita pengen cari tahu bit rate yang optimal itu berapa. Agar apa? Agar kita dapat standar deviasi yang paling minimum. The critical path dimension of interest may be affected by the bit rate, however. Ya, ini. Kita anggap production run itu bukan blok ya. Production run itu adalah replikasinya. Jadi nanti kalau kalian mau coba, anggaplah production run ini sebagai sebagai replikasi. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama. Kita pengen cari tahu optimal semis untuk memaksimumkan percentage dari metil alkohol. Ya, kalian coba dua nomor ini. Minggu depan barangkali ada yang ini bukan tugas ya, bukan tugas. Barangkali ada yang sudah mengerjakan dan mau share, nanti akan dapat plus poin. Poin tambah. Pakai 4 langkah tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wah, nggak kerasa kita selesai 1 jam lebih awal. Jarang-jarang. Kemarin start 1 juga gitu.
Ada yang mau ditanyakan sebelum selesai? Pak, mungkin saya ingin bertanya keluar dari pembahasan materi yang hari ini. Kalau bahas tentang UTS boleh nggak, Pak? Misalnya kayak setidaknya jenis-jenisnya aja, Pak. Oke. Bisa kayak nomor 1, 2, sama yang 3-nya, jenis-jenisnya aja. Oke. Resah ya soal saya. Iya. Oke, kita coba bahas UTS. Lupa soal UTS taruh mana ya? Kita buka dari ULS saja. Dari ULS soal UTS mana ya soalnya ya? Di sini ya. Jadi yang uraian itu bagian saya, yang pilihan ganda bagiannya Bu Yeni. Oke. Soal nomor 1. ada yang mau berpendapat? Ini apa namanya? Pengujiannya apa? Desain eksperimennya? Kalau saya pakai faktorial, Pak. Iya, betul kok, salah faktorial design. Dengan replikasi. Dengan replikasi, dengan interaksi. Nih, soalnya di sini dibilang atau kombinasi antara keduanya. Ada interaksi. Berarti nanti ada 3 faktor ya, Pak? Betul. Ada 3 hipotesis nanti, 3 pasang hipotesis. Oke. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 apa ini? Jelas ya kalau ini kita lihat dari struktur datanya. Apa? Soal nomor 2. Saya Latin square, Pak. Iya, betul. Latin square. Faktornya berapa, Salsa? 1 faktor 2 blok. Iya, betul. Jadi hanya perlu bikin berapa pasang hipotesis? 1. Iya, betul. Betul kok. Saya lihat juga banyak yang benar kok kemarin. Nomor 3 jelas ya. Jelas ya. BIBD. BIBD. Ya, yang jadi faktor apa ini? Genre musik. Betul. Betul. Salsa kemarin kayaknya selesai duluan ya. Selesai Iya. awal. Iya. Bagus kok kayaknya. Oke, Bagus. Pak. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Ya, mungkin lemahnya kalian ini, saya heran di bagian nomor 1. Di bagian nomor 1 itu kalian sudah paham, ini faktorial design dengan interaksi. Cuma kalian itu nulisnya salah, tipu. Ganggang sama karapas saja. Cuma ganggang itu ada yang nulisnya ganggan sama ganggang. Ganggang ditulis sendiri, ada ganggan, ada karapas. Jadi kebacanya 3. 3. Ada yang nggak nemu interaksinya ya kemarin ya? Sampai dipecah-pecah. Oke, udah. Ada lagi? Sebelum kelas selesai. Udah nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dicoba untuk example 3 dan example 4. Minggu depan kalian bisa share screen, barangkali ada yang mau share screen, saya akan beri tambahan nilai. Oke, sampai di sini perkuliahan hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan minggu depan atau bisa ditanyakan melalui WhatsApp kalau misalkan urgent. Oke, sudah dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.